Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Tuhan sudah menganugerahkan kami kesempatan. Terima kasih buat nafas hidup, kekuatan dan kesehatan, serta segala berkat kebaikan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 8-10. Tertulis demikian. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Saudara yang dikasihi Tuhan, Edmund Hillary, orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest, mengatakan, bukan gunung yang kita taklukkan, melainkan diri kita sendiri. Apa yang diungkapkannya menyatakan bahwa pencapaian sejati bukan hanya tentang menaklukkan rintangan fisik, tapi lebih penting lagi merupakan perjuangan mengalahkan diri kita sendiri. Untuk mencapai tujuan, kita harus mengatasi ketakutan, keraguan, dan batasan diri kita sendiri. Dan kita tidak boleh kalah dengan keadaan yang menghalangi kemajuan kita, termasuk suara-suara negatif yang menerpa diri kita. Seringkali ketidakberanian membuat kita mundur. Perasaan bimbang dan tidak enak kepada orang lain membuat kita tidak mau bertindak mencapai tujuan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 8-10 ini, kita melihat bagaimana Elimas, seorang tukang sihir yang dikenal dan sangat dihormati di situ, berusaha menghalang-halangi dan membelokkan gubernur dari imannya. Elimas bukan saja menghalangi iman dari sang gubernur, tapi menghalangi pelayanan Paulus pada saat itu. Menghadapi Elimas yang penuh dengan siasat, Paulus tidak membiarkan ketakutan dan rasa tidak enak menguasai dirinya. Ia yang penuh dengan Roh Kudus menegur Elimas dengan kata-kata yang tegas, menyebut dirinya sebagai anak iblis yang penuh dengan tipu muslihat dan kejahatan. Saulus menegaskan agar Elimas berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Kita belajar dan kita perhatikan di sini tentang bagaimana kita harus menghadapi tantangan dan penghalang dalam hidup kita. Terkadang keadaan atau orang-orang di sekitar kita mungkin mencoba menghalangi kita dalam mengerjakan visi panggilan Tuhan. Namun kita tidak boleh kalah dengan keadaan, tidak boleh kalah dengan suara-suara negatif yang dinyatakan, melainkan tetap teguh dalam iman dan tujuan kita. Paulus menyatakan dengan tegas di sini bahwa Elimas adalah musuh segala kebenaran. Hal ini mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Dalam menghadapi tantangan dan pengaruh negatif, kita perlu memiliki iman yang kuat dengan belajar pada firman Tuhan dan berpegang teguh pada kebenarannya. Paulus disebutkan di sini penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuatan, hikmat dan keberanian kepada Paulus dan kepada kita semua yang percaya untuk menghadapi penghalang dan tantangan dalam hidup ini. Melalui doa dan ketaatan pada tuntunan Roh Kudus, kita mendapatkan kekuatan dan keberanian yang kita perlukan, sehingga kita tidak menyerah kepada keadaan ataupun pengaruh-pengaruh buruk dan negatif di sekitar kita. Paulus tidak mundur menghadapi tantangan Elimas, tapi dengan tegas mengatasi dan menegurnya. Demikian pula kita hendaknya dalam hidup ini
perlu memiliki keberanian untuk menghadapi setiap penghalang yang mungkin muncul di depan kita. Andalkan Tuhan dan kekuatannya, dan jangan takut menghadapi persoalan. Kita pasti dapat melawan setiap tantangan dan mempertahankan diri untuk sampai pada tujuan yang Tuhan tetapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun ada situasi yang hendak membuat kita mundur dari visi atau tujuan yang Tuhan berikan, mari jangan menyerah ataupun kalah dengan keadaan. Oleh kuasa Roh Kudus, kita dapat melawan semuanya, menghadapi tantangan dengan penuh keberanian, dan teguh berjalan dalam visi Tuhan yang Ia tetapkan bagi kita. Tuhan menyertai kita, memberikan kekuatan, dan membimbing kita untuk menggenapi rencana-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajarkan kepada kami untuk kami kuat menghadapi setiap tantangan apapun. Tidak kalah dengan keadaan, tapi menang mengatasi setiap persoalan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, berikan kami hikmat dan keberanian, sehingga kami mengerti harus menyikapi bagaimana setiap keadaan yang kami alami. Dan kami alami kemenangan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu dan menggenapi rencana-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam tugas, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, ada kelepasan, ada kemenangan, ada jalan keluar yang ajaib, dan mujizat Tuhan dinyatakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.